Halo semuanya, bertemu lagi di channel Momentum Investor yang membahas mengenai saham-saham yang memiliki momentum tinggi yang tentunya akan selalu menarik untuk disimak. Masih dengan saya Vita. Pada video kali ini, Mimin ingin membagikan saham distributor yang tahan resesi. Kita akan melihat apakah saham ini masih diskon. Karena selain membagikan dividen dengan yield 5,38%, saham ini juga memiliki PBV 0,7 dan PER 5 kali. Dengan ROE 13% dan laba yang naik 134%, tentunya ini akan sangat menarik untuk dianalisa. Tapi, apakah saham ini layak untuk dikoleksi? Untuk itu, kami telah mengumpulkan data mulai dari 2016 untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi, kami mendapatkan gambaran utuh tentang perusahaan ini. Akan ada kesimpulan di akhir video, jadi tonton video ini sampai habis. Berikut adalah saham yang kami maksud, PT Lautan Luas Tbk. Dengan kode saham LTLS. Seperti biasa, disclaimer on ya, video analisa saham ini hanya bersifat edukasi dan bukan ajakan untuk menjual dan membeli saham. Anda bisa saja untung maupun rugi dari membeli saham. Jadi, pastikan untuk selalu melakukan analisa ulang sebelum membeli maupun menjual. 1. Aset. Perusahaan saat ini memiliki aset senilai 6,2 triliun. Dari data ini tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun bila melihat dari data historis, terjadi peningkatan aset sejak tahun 2020 yang sebelumnya turun akibat pandemi. Ini merupakan tanda yang bagus karena dengan pertumbuhan aset, maka perusahaan mampu untuk bermanuver di masa sulit. Apalagi terjadi peningkatan sejak pandemi yang menandakan perusahaan ini mampu bertahan dari krisis. Kas dari perusahaan rupanya turun dari tahun sebelumnya 499 miliar menjadi 245 miliar. Apakah ini pertanda yang buruk? Bila melihat data historis, maka kita bisa melihat adanya tren kenaikan dari sejak 2020. Bahkan saat pandemi, perusahaan memiliki kas yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Aset tetap perusahaan juga turun walau tipis, dari 1,81 triliun menjadi 1,8 triliun. Dan bila melihat dari data historis, maka kita dapat melihat tren penurunan yang cukup signifikan. Setelah kami pelajari, maka ini karena perusahaan menerapkan efisiensi, hanya mempertahankan aset yang dapat membantu operasional perusahaan saja, sehingga dengan aset tetap yang menurun, perusahaan justru bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi. 2. Liabilitas. Total liabilitas perusahaan menurun dari 3,5 triliun menjadi 3,4 triliun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan pertanda yang bagus. Data historis juga menunjukkan tren penurunan, walau tak terlalu signifikan. Kita akan melihat lebih dalam mengenai analisis liabilitas di slide selanjutnya. Karena itu, tetap menonton video ini sampai habis. Yang ketiga, ekuitas. Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat dari 2,4 triliun menjadi 2,5 triliun atau meningkat 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun di saat pandemi, perusahaan masih dapat meningkatkan ekuitasnya.
Ini berarti perusahaan masih bisa bertumbuh walau dalam masa sulit. Karena itu, tidaklah terlalu berlebihan bila kami menganggap perusahaan ini tahan resesi. Saldo laba pun mengalami peningkatan dari 1,5 triliun menjadi 1,6 triliun atau senilai 6%. Dengan saldo laba yang meningkat dari tahun ke tahun, kita bisa asumsikan perusahaan akan bisa terus bertumbuh dan akan terus membagikan dividen ke depannya. 4. Pendapatan. Pendapatan perseroan meningkat cukup tinggi dari 3 triliun menjadi 4 triliun atau naik 32% dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka pendapatan di tahun 2021 pun tidak lebih tinggi dari tahun 2018. Yang kelima, biaya pokok. Beban pokok penjualan dan jasa perusahaan meningkat dari 2,4 triliun menjadi 3,2 triliun atau sebanyak 31%. Umumnya peningkatan ini adalah sesuatu yang perlu diwaspadai karena terjadi peningkatan biaya pokok merupakan indikasi perusahaan tidak dapat mencetak laba tinggi dan kesulitan dengan kenaikan harga bahan baku yang tinggi. Tapi ternyata melihat dari historis biaya pokok ini, kami justru melihat tren penurunan. Ini menandakan efisiensi perusahaan yang semakin baik sehingga bisa mengontrol beban penjualan walau di tengah inflasi. Bila membaca dari laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan, maka kami bisa mengetahui bahwa efisiensi ini berkaitan dengan jalur distribusi yang semakin meningkat, sehingga biaya yang sebelumnya tinggi terkait dengan distribusi bisa ditekan. 6. Persediaan. Persediaan perusahaan semakin meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1 triliun menjadi 1,1 triliun atau naik 8%. Dengan melihat perbandingan antara persediaan dan cash flow, maka kita bisa mendapatkan benang merah antara penurunan kas dengan peningkatan persediaan. Kami menduga penurunan kas berkaitan dengan perusahaan menyetok barang untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan persediaan pun masih dapat dikendalikan, tidak terlihat terjadinya penumpukan persediaan yang ekstrim. 7. Laba bersih. Laba perusahaan meningkat dari 77 miliar dari tahun sebelumnya menjadi 180 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 134%. Merunut dari data historis, maka kami bisa melihat laba bersih kuartal 2 ini ternyata sudah menyamai full year 2019. Kami proyeksikan tahun ini bisa melampaui tahun sebelumnya. Yang kedelapan, rasio keuangan. Dengan dividen payout rasio sebesar 30,2% dan ROE 13,96%, maka kita bisa simpulkan perusahaan masih bertumbuh serta memperhatikan investornya. Manajemen sendiri optimis di tahun ini masih akan bisa mempertahankan net profit marginnya yang sebesar 4%. Mengukur kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat pertumbuhan ROE yang kami proyeksikan akan melebihi tahun-tahun sebelumnya dengan net profit margin yang stabil di angka 4%. Pada grafik historis, perusahaan Royal membagikan dividen di mana setiap tahun selalu ada. Ini merupakan pilihan saham yang menarik untuk dikoleksi
oleh para investor yang mencari passive income dengan dividen. Rasio debt to equity ratio juga terlihat menggembirakan, di mana perusahaan berhasil terus menurunkan rasio hutang buruknya dari tahun ke tahun. Dengan rasio DER yang terus menurun, kita bisa asumsikan ke depan cash flow akan semakin meningkat dan saldo laba pun semakin meningkat. Pada gilirannya, maka yield dividen pun akan semakin besar. Rasio profitabilitas juga selalu menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dan yang menarik adalah pertumbuhan ini kami nilai dapat dipertahankan. Ini hal yang bagus karena kita bisa asumsikan juga bahwa perusahaan masih akan terus berkembang, tidak hanya bergantung dari sentimen sesaat. 9. Valuasi. Saham ini memiliki PER 5 kali dan PBV 0,7 kali. Bila melihat perkembangan ekuitas dan ROE, maka kita bisa melihat bahwa dengan ekuitas yang semakin meningkat, ROE pun semakin tinggi. Namun bila melihat harga saham, maka sebenarnya harganya sudah terbang bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Setelah bertahun-tahun di kisaran 400 sampai 600-an, maka perusahaan mulai diapresiasi pasar. Tapi, apakah harga sekarang sudah terlalu tinggi? Saham ini kami valuasi dengan PBV 0,7 kali dan PER 5 kali. Dengan membandingkan historis kinerja dari sejak 2016, maka kami bisa menyimpulkan bahwa harga sekarang masih cukup murah walaupun dengan margin of safety yang menurut kami cukup tipis. Dari rasio-rasio tersebut, kami bisa menghitung harga wajar di 1.600 dengan PBV 1 kali. Ini karena kami tidak yakin bahwa perusahaan bisa menembus PBV 1 kali dikarenakan tidak adanya prospek untuk ekspansi ke depannya. Yang ke-10, momentum. Dengan melihat historis return dan probabilitas distribusi return, maka kami bisa mengkalkulasi resiko downside dengan value at risk menggunakan Monte Carlo adalah sebesar 7% hingga 21%. Volatilitas cukup tinggi dikarenakan harga sahamnya sendiri sudah terbang. Sedangkan risk reward yang senilai 3 kali cukup menarik untuk dipertimbangkan. Kesimpulan 1. Total aset bertambah karena pertumbuhan persediaan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku akibat inflasi. 2. Laba perusahaan naik karena berhasil melakukan efisiensi dari jaringan distribusi. 3. Perusahaan berhasil menurunkan DER yang merupakan terkecil sepanjang sejarah sejak 2016. 4. Efisiensi di biaya pokok penjualan juga turut berkontribusi dalam meningkatkan laba perusahaan. 5. Ekuitas dan saldo laba terus bertumbuh serta Royal membagikan dividen akan sangat menarik bagi para investor yang ingin mendapatkan passive income dari perusahaan yang terus bertumbuh ini. 6. Manajemen hanya ingin mempertahankan kinerja yang didapat sehingga menurut kami perusahaan tidak akan tumbuh dengan cepat dalam waktu dekat. 7. Volatilitas harga saham yang cukup tinggi memberikan sinyal agar tidak masuk dengan dana yang terlalu besar, sehingga investor masih memiliki dry powder bila terjadi penurunan harga saham yang cukup signifikan. Perusahaan dengan nama PT Lautan Luas dengan kode saham LTLS menurut kami menarik untuk dikoleksi. Namun seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan edukasi analisa saham dan bukan anjuran membeli serta menjual.
Selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi jual beli saham. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video analisa saham momentum dari kami selanjutnya. Bye!